selamat sore. Balik lagi sama saya Emril di WND Catering. Biasanya kita masak berat, main course. Ada ikan asam manis, ayam lada hitam. Tapi yang sekarang kita mau masak dessert. Ya, kita biasanya buat wedding kayak gitu, dessertnya semuanya bikin sendiri. Nah, yang lagi kita mau tes adalah brownies. Ya, kalau di wedding biasanya browniesnya cuttingnya kotak-kotak kecil. Nah, sekarang kita mau trial bikin brownies, tapi hari ini kita mau bikin dua jenis brownies. Yang pertama kita mau trial yang manual, bahannya manual dari scratch. Baru yang satu lagi adalah kita pakai yang premix. Kita pengen tahu nih perbandingannya pakai yang premix sama yang manual tuh lebih oke yang mana gitu. Kalau premix tentu lebih easy. Kita mau ngetes bahan yang manual dulu ya. Langsung aja kalau gitu. Pertama yang harus di beat adalah telur. Ya, telurnya ada 8. Dia harus di beat sama gula. Ya, gulanya sekitar 500 gram atau 525. Nah, ini langsung masuk di mixer. Teman-teman boleh pakai mixer yang hand mixer atau mau pakai standing mixer kayak gini juga boleh. Kita langsung masuk aja ya. Pakai speed lambat dulu supaya dia nge-mix. Kalau kira-kira udah nge-mix, langsung ganti speed yang paling tinggi. Oke. Tapi jangan lupa sebelum kita start mulai semua, loyang itu udah harus dipoles. Jadi udah ready dulu, loyangnya dipoles. Baru ovennya udah standby di suhu 185, api atas 185, api bawah, api atas bawah 185. Baru ini di beat sampai ngembang. Baru kita panasin si butter. Ya. Sama minyak. Ini manasinnya agak tricky. Kalau yang mau langsung pakai teflon, biasanya dia pakai water boiler atau double boiler sama coklat. Ya, api kecil aja. Kalau langsung pakai teflon gini, dia harus sering-sering diaduk, kecuali pakai water boiler. Double boiler yang pakai apa? Panci, terus di atasnya taruh bowl lagi.
Coklatnya pakai dark compound. Dark compound coklat. Baru butternya aku pakai Holman. Dikit lagi. Ouch. Baru kita saring sampai dia nggak ada yang gerendel sama sekali. Oke. Ngebit mixernya dia sekitar 7 sampai 10 menit. Ininya kita kipasin dulu. Oke, selanjutnya habis kita beat telur sama gula sampai dia ngembang, baru kita mix sama yang coklat tadi udah dipanasin. Dark coklat compound, lalu ada butter, ada minyak. Itu tapi didinginin dulu sampai dia hangat, jangan panas-panas masuknya. Baru di mix jadi satu. Ya. Lalu aduk pakai yang fold style, jadi kayak ngelipet gitu loh. Ke kanan terus. Baru kalau dia udah rata, sekarang kita mix sama cocoa powder, coklat powder, sama tepung terigu yang protein sedang. Nah, sampai rata dulu. Sekarang mix
tepung. Ntar ya, ambil whisk. Sekarang tepung terigunya sama cocoa powder. Ini di mix dulu. Sebenarnya sih bisa langsung aja, tapi kalau kita mix ini mempermudah pas nge-mix di dalamnya. Nah. Iya. Baru kita aduk lagi sampai rata. Jangan lupa, dia kalau udah masuk tepung sama cocoa powder, adonannya jadi berat. Ini jenis brownies yang satu lapis ya. Kan ada yang 2 lapis, ada yang 1 lapis. Kalau 2 lapis biasanya di tengah-tengahnya ada apa? Ada custardnya lagi, ada yang pakai peanut butter. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita tuang ke loyang. Make sure dia sampai rata ya. Sampai kayak gini. Mantul nih. Way the best. Baru kita akan bagi 2. Oke, sekarang kita mau bagi 2 jadi 2 loyang. Ini pakai loyang yang 30 kali 10 kali 4. Tingginya kali 4. Iya, kita sekarang mau ratain ya. Dituangnya supaya merata. Kita coba di kayaknya kurang tinggi. Tambah lagi. Ini tadi 4,5 kita tambahin lagi. $200.
Ya, sekitar 4,5, 6,5. Empat setengah tambah 200, 6,5. Kita coba di seratus. Yang pertama 4,5, baru 200 tambah 100, 300, jadi 7,5 total ya. Oke, balik lagi, lanjutin yang tadi. Yang pertama kita udah buat yang from the scratch, yang manual. Sekarang kita mau buat yang premix. Jadi teman-teman bisa cek di toko-toko bahan kue, itu banyak banget merek-merek premix untuk brownies. Ya, nanti tinggal ikutin instruksinya aja. Kebetulan yang kita pakai ini cukup easy juga. Premixnya dalamnya powdernya udah kayak gini, dia satu set sama dapat choco chipsnya. Ini di mix sama telur 2 pieces, langsung di mix sama telur 2 pieces, lalu sama air 25, sama minyak 150. Iya. Baru kalau udah, baru di mix aja pakai tangan, nggak usah pakai mixer. Ini nanti yieldnya itu buat ukuran 2 loyang. 2 loyangnya aku pakai yang sesuai instruksi aja. Pokoknya kalau beli premix ikutin aja instruksi yang di boxnya. Ini pakai loyang yang 22 kali 10 kali 4. Nah, dia memang agak berat. Tapi yang jelas secara perhitungan kalau buat dagang itu lebih menguntungkan pakai yang manual tadi. Nah, ini udah kayak gini doang. Dia kita harus iya. Oke. Ya cuman di mix saja, jadi baru
dimasukin ke 2 loyang setengah-setengah. Kalau aku suka pakai timbangan biar hasilnya sama aja. Iya. Ini kita tes di 200 dulu. $220. Iya. Baru ini bagi rata. 95 100. Iya 300 hasilnya. Ini yang pakai premix ya. Kalau yang nggak mau ribet pakai premix, hasilnya pasti konsisten. Diratain dulu. Jangan lupa loyangnya udah dioles sama margarin sama pakein baking paper. Baru ini diratain. Oke. Ini juga aku baru pertama kali cobain premix ya. Biasa dari zaman kerja dulu selalu manual. Gunanya biasa digebrek-gebrek itu biasanya kalau dalam bikin sponge, kalau bikin bolu dia buat ngebuang udara yang di dalam. Kalau digebrek nanti udaranya keluar supaya hasilnya bisa lebih bagus. Oke. Ini suhunya sesuai di box 185 derajat, api atas bawah sekitar 30 menit. Oke, nanti tinggal lihat hasilnya. Ini kita oven dulu. Ciao. A few minutes later. Oke, tadi kita udah bikin yang manual, yang from scratch, bahan-bahannya sama yang premix. Terus kita oven. Nah, hasilnya kita udah punya 2 hasil, boleh dilihat. Ada 2 hasil, satu yang ini yang manual, ini yang premix yang ada choco chips ya. Karena kalau teman-teman beli premix di dalamnya itu udah ada dapat choco chipsnya buat ditabur di atas. Lalu yang manual ternyata setelah kita trial dia harusnya jadinya 3 loyang. Cuman aku pakai 2 loyang jadinya ketebelan sebenarnya, jadi masaknya agak lama gitu. Nanti kita trial lagi buat dengan resep yang sama, tapi kita jadiin 3 loyang supaya nggak begitu tebal dan masaknya tetap cepat. Sekarang kita tes dulu. Ini yang premix. Iya, yang premix. Terus ini yang manual.
Ini. Oh, panas. Iya. Oke. Iya. Ya, sebenarnya yang premix bisa juga nggak pakai baking paper. Tapi karena kalau teman-teman bikin premix itu benar-benar harus sesuai instruksi yang di box. Di boxnya disuruh pakai baking paper ya, kita harus pakai baking paper. Ini ya, wow, ya, wah ya, masih moist kok. Ini yang premix. Ya. Oke. Ya. Sama. Sekarang kita trial ini dengan ini. Oke, kita trial yang manual dulu. Iya. Dia memang tekstur brownies yang paling bener itu. Bagian bawah sama atas itu harus dry, harus kering, tapi tengahnya masih moist. Ini oke. Tapi karena dia adonannya harusnya 3 loyang dipaksakan jadi 2 loyang, mau nggak mau ngebake-nya jadi agak lama, jadi agak bitter sedikit. Besok kita trial yang baru. Relax. Nah, ini yang apa? Premix. Dia jadinya oke. Cuman kalau ikut yang di box, menitnya dia itu 10 menit dikeluarin, ditaruh potato chips, lanjut lagi 25 menit. Kayaknya menurut aku dia kurang lama karena jadi kurang ngeset pas dipotong hancur. Masih agak basah. Kayaknya dia timernya tetap harus ditambah kalau yang premix. Jadi kita nggak bisa nyalain resep karena semua resep itu di R&D dengan ambience berbeda, suhu berbeda, lalu equipmentnya beda. Bisa jadi pas di resep itu dipakai di tempat lain, bisa jadi hasilnya beda karena equipmentnya beda, alatnya beda. Ya wajar, kita harus improve. Ya, jadi dia kayaknya tetap harus pakai classic method buat ngecek kematangan sponge, yaitu tusuk pakai kayu. Kalau dia udah nggak basah, udah kering, udah bisa diangkat. Kayaknya patokannya itu. Ya, dia masih agak basah. Tapi, so far, kalau rasa, oke, manual. Ya, karena kalau yang premix dia kebantu sama choco chip yang di atas. Kalau choco chipsnya hilang, taste-nya beda. Yang manual oke. Besok trial lagi dengan resep yang sama, tapi yang tadinya kita tuang ke 2 loyang, jadi kita tuang ke 3 loyang. Paling dari aku itu aja. Sampai ketemu di konten berikutnya. Kayaknya nextnya akan ada another trial lagi.
coba-coba cake baru, bolu yang biasa commonly cake gitu loh. Jadi kayak apa? Bolu pandan, bolu Surabaya, lapis, lalu ada bolu karamel. Kayaknya kita bakal banyak bikin kayak gitu. Karena WND selain catering buat makanan company, corporate atau wedding, WND juga sebagai central kitchen buat supply ke tempat teman-teman semua. Jadi ya WND free taste food every day, bisa datang langsung ke kitchen kita di Waihui. Itu aja. Thank you. Ciao.